Orang itu SD Mai, gue Iya, dikatain bener. kayak gitu. Iya sih, Ingatnya sampai detik ini 2020 gitu. Itu masih nempel lah ya gitu. Nempel banget. Hai teman-teman cabiku, hari ini aku udah sama Kak Anka, pasti udah pada tahu, ya Masa? kan? Jadi itu dong, nggak ada Nah, yang tahu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi di Heartfeast. Pokoknya isinya sih pasti tentang karirnya Kak Anka, abis itu tentang dia survive nggak waktu masa-masa mudanya dengan tubuh cabi ini. Kita kan nggak pernah ada yang tahu ya. Bener. Jadi pingin banget ngobrol sama Kak Anka karena Kak Anka kan sekarang udah menjadi salah satu inspirasi cewek-cewek cabi capcus juga nih. Makanya aku memilih Kak Anka juga untuk ngobrol-ngobrol bareng. Dan kebetulan juga kita emang janjian potongan Bener. rambut sama ininya udah sesuai Emang. untuk tema hari ini Bener, kan Kak. emang kita cuman beda di skin tone aja sih, tapi nggak masalah ya. Oh biar ada gitu. pilihan kan, biar ada Bener, pilihan, orang tuh biar ada bener. pilihan, nggak boleh sama. Ini kalau kita sebut menang banyak nih. Iya menang Tempatnya banget nih, nggak usah kita. Nah hari ini pingin ngobrol-ngobrol. Aku hari ini main ke rumah Kak Anka, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Wah, luar Sedap. Ada pesan dari pemerintah. Benar. Seperti piscok ya, protokol kesehatannya wajib hadir, ada di situ ya. Ada pisau, minum-minuman berwarna Iya. juga ada. Yang penting happy, yang penting tuh happy, bener Bener, kan yang Kak? penting happy. Nah, jadi hari ini coba kita langsung ngobrol yang Kak Anka. Aku pengen nanya-nanya sih. Sebenarnya aku pengen ngasih tau sih, sebenarnya aku kenal sama Kak Anka itu kita awal gara-gara apa ya Kak? Apa ya? Sebenarnya circle-nya tuh deket Iya, ya. tapi nggak pernah bersentuhan Nggak lagi gitu kan? pernah, sampai akhirnya tuh waktu kita ke ahli gizi nggak sih? Oh iya bener waktu ahli gizi bener. Oh, Kita sempat datang ke ahli gizi yang sama. Aku sempet nanya-nanya dulu. Iya, Sempet nanya-nanya dulu DM-an. Kok bisa nih pipinya kok jadi kayak agak nggak ada runcing ya? gitu ya, runcing Iya, gitu. dikit. Pipi lagi sih ininya nih. Emang sama. Iya. Jadi emang kita sikunya tuh emang sudut-sudutnya kurang. Iya. Nggak apa-apa. Jadi agak apa ya? Anti kembung. Anti kembung. Iya, setelah ke ahli gizi, tapi sejenak doang tuh Iya. kebetulan. Nah, Ya, ini juga ini perjuangan justru belum yang aku pengen beres bahas ya. juga karena aku tuh sering banget kayak gitu diet habis itu bounce back lagi. Iya. Tapi namanya hidup ya nggak apa dong. Kalau kita ntar nggak ada tantangan sih, nggak ada tantangan. Iya. Kita harus kayak gitu. PSBB lagi. Jadi nyalain PSBB biasa nyalain PSBB. Nyalain kalian tuh paling enak emang. Nah, kan Kak coba aku pingin tanya dong. Ini kan lagi PSBB gini kan kan lumayan aktif nih aku lihat ya. Maksudnya Iya. sering kayak kerja di luar apa itu tuh pengaruh yang besar dengan kalau misalnya kita ngomong tentang keuangan juga mau ngapain ya kan di sini pola makan gimana Pola nih coba makan pengaruhnya? sih cukup ngaruh ya. Eh, Ngaruh banget lebih tepatnya karena kan waktu awal-awal tuh Mai itu kan artinya Maret ya. Awal Iya, tuh Maret. Maret terus habis itu menuju ke Maret ke Februari masih aman, Maret ke Februari, Maret ke April, April ke Mei. Nah, dari Mei tuh entah kenapa tuh udahlah nggak keluar-keluar lagi, kerjanya Iya. cuma di rumah. Ya kita cemil tuh asupan tuh semuanya tuh ada udah gitu kan semua pada ngirim-ngirim kan. Iya Kan kita pasti. melewati fase Kan nge-support Ramadan. juga, itu kan semua nge-support juga. Melewati fase Ramadan pula yang waktu itu, maksudnya yang waktu itu aku bisa bantu ke teman-teman kan Iya. adalah bantu promoin kan. Bener. Jadi mereka pada ngirim makanan sama dengan stok makanan tak pernah ludes, Iya. termasuk kamu. Iya, termasuk Terima makanan kasih. Q. Paiku tercinta itu ya dari Terserah Mayu. Jadi beneran itu tuh momen dimana wah aku kembali padanya gitu. Hancur. Puji Tuhan. Gue mau bersyukur tapi kayak ada tuh momennya yo Allah ngapa gede lagi gue jadi naik lagi Iya, naik iya, lagi pasti. cuman ya aku lagi berusaha untuk ternyata nih emang kan waktu inget kalau misalnya Mayu inget tuh waktu kita tahun lalu ya Tahun lalu. kan waktu kita tahun lalu berusaha gitu dalam tanda petik itu tuh kan kita tuh sempat turun cepat dalam waktu kalau nggak salah tuh aku 2,5 bulan 18 kilo Iya. gitu kan. Emang soalnya katanya kalau dari gemuk banget tuh dia tuh lebih gampang turunnya kan, bener iya nggak sih? kan air aja Iya, kan. air. Padahal air doang. Cuman emang maksudnya karena hal itu jadinya aku belajar emang ternyata kalau misalnya kita mau nyehatin badan tuh ya udah santai aja gitu. Iya, bener Jadi sih. aku memang kembali pada Oma gitu ya, pada spesialis gizi untuk aku pertama kali sama Mayu bertemu dan berjuang bersama gitu. Cuman polanya ada yang aku ubah gitu, Mai. Jadi
misalnya dia ngasih taunya makannya hanya boleh itu itu gitu. Terus aku pikir-pikir apa ya yang akhirnya bikin aku tuh naik, waktu itu aku naik lagi adalah karena aku nggak pernah ketemu sama si spesialis giziku itu kan. Jadi akhirnya pas ketemu cuma aku bilang kayak, "Dok, pokoknya tapi aku nggak mau sama ya polanya kayak waktu itu." Nggak mau yang terlalu ketat banget juga ya. Nggak bisa Iya, agak susah ketemu sih. yang strict gitu, kayak bawaannya either deg-degan atau apa ya takut aja gitu kalau ntar nimbang ntar nggak turun ntar jadi kayak stres. Jadi kayak punya tanggung jawab gitu kan. Sebenarnya emang harus tanggung jawab sih sama diri sendiri, tapi kayak biar nggak terlalu ke pressure banget kan. Santai-santai aja lah gitu intinya. Pokoknya ininya tetap berusaha sehat tapi tetap santai gitu loh, jangan stres. Kan orang-orang kita nih ya yang cabi-cabiers gini kan emang nggak bisa gitu disuruh apa ya, emang misalnya kayak ayo dong diet, ayo dong nggak bisa kurus. sih, Gak bisa. makin pengen buktiin kalau gue nggak peduli sama omongan lo gitu, bener nggak sih? nyaman gitu. Sama aku ini nih pasti kan pada pernah juga dong, dulu tuh Kanka tuh waktu sebelum jadi podcaster kan bisa dibilang sekarang Kanka podcaster. Dulu tuh kerjaannya apa aja sih, pernah nggak sih ngaruh dengan Kanka cabi kayak gini tuh? Kanka tapi dulu sempat kurus kan ya? Enggak, dari diazanin udah 3,4 kebetulan. Jadi ya enggak masalah. Tapi dulu ngeliat fotonya lumayan tirus lah, enggak? Diedit kali zaman dulu ya. Kan ada tuh momen-momen distorsi ya, distorsi. Enggak, zaman-zaman ada SMA kali itu ya, kayak boleh kali pipinya diedit tirus sedikit gitu. Terus ntar pas ketemu sama gebetan, ya cabut lah dia sebelum ketemu gitu kan. Parah banget. Sih, enggak lah. Ada lah momen-momen gitu mah. Jadi mah maksudnya kita terang-terangan aja gitu, karena itu fase yang emang kita lalui gitu ketika zaman-zaman SMA. Barusan Maya juga kasih fotonya ke kita berbelalak cuma mau sopan aja gitu. Coba ntar lu berani kasih tahu ke pemirsa. Udah. Sebelumnya kalau aku sih nggak apa-apa biar orang punya contoh. Walaupun jelas lu bisa dipoles kok kan. Ada catokan, ada make up ya, buat apa itu diciptakan itu gitu sih, kan. Benar. Nah, jadi dari zaman SMA tuh Mai lumayan ngalamin dibully gitu mah. Iyalah. Dibully juga. Aduh dari SD itu mah, cuman udah kebal gitu kali ya. Baal gitu. Bener, aku juga tipikal yang kalau misalnya dibully kayak ya dibawa ketawa-ketawa aja gitu nggak sih? Iya, karena kalau dibawa stres yang rugi kita. Padahal yang ngatain kan sebenarnya orang gitu ya. Orang yang juga barangkali ada masalah sama hidupnya. Jadi akhirnya dia kasih dia tuh ke kita gitu. Jadi setiap ada orang ngatain misalnya apa dulu kan dikatainnya babon Swiss. Babon. Gue juga maksudnya kan tapi nggak apa babon tapi impor loh. Makanya itu dia. Jadi nggak apalah gitu ya, kita lupain lah hal-hal itu gitu. Cuman yang sekarang yang penting ingat-ingat juga gitu kalau ya dulu tuh emang cukup pernah melewati fase-fase yang sulit gitu. Tapi ya udah akhirnya akan terbiasa karena baal gitu kan kita ya. Tapi yang paling bikin Kanka kayak pasti kan ada tuh, setiap orang tuh pasti ada tuh dibully yang sampai kayak ingetnya tuh sampai sekarang gitu, kayak gila sih tuh orang mulutnya jahat banget ya gitu. Yang setelah dipikir-pikir itu sih waktu aku tuh yang pindah waktu itu dari Swiss ke sini kan waktu SD. Gitu. Emang anak luar negeri. Dulunya zaman masih kaya gitu. Kalau sekarang udah biasa aja tuh. Ya pokoknya intinya kepindahan dari sana, jadi kebayang gak sih, maksudnya kan kalau di budaya barat gitu ya, itu kan mereka menghargai banget kan, menghargai banget, terus mereka tuh beneran yang gak pandang size lah gitu, dan cuek aja maksudnya ya, lu maksudnya mau kayak gimana juga ya udah gitu, yang kayak kita ini bahkan yang laku gitu loh. Jadi emang pas pindah ke sini terus ketemu sama ya budaya yang demikian gitu, yang akhirnya misalnya yang dibilang babon Swiss apa, ternyata itu tuh yang nempel gitu. Tapi dibilang sakit nggak kak gitu, ya aku sih sekarang dengan keberadaanku yang sekarang yang udah bisa kita syukuri ya nggak sakit lagi. Cuma dulu mungkin ada momen-momennya ketika dikatain kayak gitu terus aduh kok masa sih gitu, masa sih orang kok jahat banget sih ngomong kayak gitu gitu ya. Dia maksudnya kan kita nggak pernah tahu ya ketika kita ngatain orang itu dampaknya tuh seberapa deep sama dia, seberapa kepikiran, berapa puluh tahun bahkan mungkin kepikiran orang itu SD mah gue dikatain kayak gitu. Ingatnya sampai detik ini 2020 gitu. Itu masih nempel lah ya. Nempel gitu banget. Tapi kalau misalkan dari kerjaan itu kan ngambilnya komunikasi dulu ya. Komunikasi kan biasanya nih yang aku tahu tuh biasanya tuh dalam kerjaan tuh juga dilihat dari fisik ya nggak sih, karena kan kita ketemu sama orang. Betul. Itu kan kok pernah nggak ngalamin kayak
kayak ditolak karena size tubuh gitu? Tentu pernah, tapi tolak halus. Oh. Jadi waktu itu kan cerita kita meeting nih gitu, adalah launching apartemen di Bilangan Kuningan. Oke. Pasti mustinya mah kudunya Penny Rose dong gitu. Yang dateng kenapa Anka Raplesi Arnoldi begitu. Jadi akhirnya waktu datang, maksudnya ya lagi-lagi gue gak nyalahin mereka, dan maksudnya gue juga ayo udah ketawain aja dah gitu ya. Karena waktu itu tuh inget banget, itu tuh cuma deket banget dari kantor kan. Waktu itu aku siarannya di Menara Imperium kan. Terus set gitu, biasalah naik apalah aku lupa, pokoknya tuh deket banget. Aku udah izin siaran, pokoknya udah prepare banget. Karena waktu itu inget banget tuh, di saat itu tuh rate yang mereka tawarin tuh gede, Mai. Jadi kapan lagi aku bisa menerima maksudnya kerjaan senikmat ini deket kantor, karena it matters tuh. Siaran cuman boleh izin bentar, terus ternyata kerjaannya enak, duitnya banyak. Udah nih kan, nunggu gitu di lobby nih. Masa deg-degan nih, nunggu di lobby. Terus nggak tahu mungkin tuh PR atau manajernya gitu kali ya, orang marketing ketemu gitu. Ankanya mana ya? Iya, Ankanya mana? Ini ya, saya gitu kan. Wah, itu kalau dipikir-pikir, gue tuh mau jawab bohong apa enggak ya? Kan artinya dia menolak keberadaan saya, kan? Gitu. Gue gak pernah cerita ini deh kemana-mana. Sumpah ini gue gak pernah cerita sih kemana-mana. Ya kan gue gak pernah cerita ini awal juga sih. Terus pokoknya intinya dia nanya, Ankanya mana? Ya saya gitu kan. Tapi gue bilang akhirnya, saya Pak. Gini nih ya, tatapan gini nih. Ini misalnya ini lo ya gitu. Kok beda ya sama di foto? Kamu naruh foto Tinder kamu di situ ya? Ya nggak tahu juga sih, nggak tahu juga. Cuman ini nih satu hal yang kayak wah itu nggak akan sih gue lupain, Mai. Karena agak deg tapi agak lucu juga, tapi agak kayak saat itu sih gitu. Dingin jari. Pastinya dingin. Terus kamu alone lagi? Ya alone, belum ada yang nemenin, misalnya belum ada manajer, belum ada apa. Jadi ya udah aku hadapi itu semuanya sendiri. Terus akhirnya gimana ya? Dia tuh waktu itu bilang intinya nanti kita ada meeting lagi, dia bilang gitu. Cuman ini karena orangnya belum bisa ada, pokoknya itu kayak salah satu temennya dia tuh nggak bisa ngasih rundownnya saat itu. Nggak apa-apa, pulang dulu aja, siaran lagi dulu aja, nanti kita kabarin meetingnya kapan. Loh, jadi acaranya bukan hari itu? Nggak dikabar-kabarin. Oh iya, kalau jadi itu cuma interview, pertamanya cuma interview doang gitu. Enggak, gini, rasa gue dia mungkin waktu itu lihat foto gue yang mungkin waktu itu nipu kali intinya ya gitu. Angle, gini dikit gitu ya kan, double chin kita bohong-bohong gitu. Terus udah akhirnya gue pulang, terus gue tanya dong, Mas gimana? Soalnya gue inget banget itu tuh misalnya let's say hari ini gitu ya, 2 hari lagi acaranya, Mai. Ya, dia nggak mungkin kan kayak ya terus lu nge-MC nggak mungkin juga gitu. Dalam hati masih tanya nih, Ankanya mana nih, mungkin masih nanya masih berharap pada Tuhan kali ya gitu. Terus udah akhirnya intinya nggak jadi acaranya ya, cuman itu sih pelajaran banget. Pasti dia akan nyesel banget, padahal dia akan punya portfolio loh dia loh, padahal loh aduh. Nggak, tapi gue pelajaran banget itu tuh. Mungkin karena waktu itu ya nggak tahu ya, lagi-lagi foto nipu tersebut akhirnya since that day gue beneran masang foto kayak ya gitu aja udah gitu, apa adanya aja udah gitu. Walaupun lucu tapi pasti ada kayak deknya juga gitu kan, jadinya makanya sampai ganti foto yang kelihatan real banget gitu ya. Yang kayak kelihatan cabinya gitu, makan datu cabi. Iya, kalau lo mau ya gue begini nih gitu loh, jangan nyari-nyari lagi Anka yang mana. Jangan nanya Anka yang mana lagi, Mai gitu. Ya udahlah, tapi intinya itu pengalaman yang gak akan gue lupain sih gitu. Parah sih. Sama pengen ini sih nanya juga kan tadi kan pengalaman dietnya udah abis itu tapi diet yang paling ekstrim yang pernah kamu lakuin apa, Kak? Diet yang paling ekstrim ya, diet apa? Apel kali ya, zaman SMA. Diet apel pernah gak sih? Kayak Snow White. Jadi makan apel kayak Snow White enggak, iya makan apel doang. Jadi pagi apel Fuji tuh sama aku hubungannya udah erat banget. Jadi kan udah gitu gak dimarahin. Jadi gak kesetuk sama makan ya lumayan dah, gompel-gompel mah ada ya. Karena apel itu tuh katanya kan dulu pokoknya detox yang paling baik lah gitu. Baca juga di blog orang yang gak ada sumbernya, Mai. Kemakan banget sih, kemakan cara instan kan. Cara instan. Udah akhirnya apel gitu lumayan. Kamu tuh berapa lama tuh makan apel terus? Apelan tuh berapa lama ya? Mungkin kayak 3 SMA gitu kali. Momen dimana 1 tahun pelajaran? Tidak lah. Oh, kirain, sorry, maksudku kayak kamu tahu lah ketahanan ini kita. Nabi apa manusia sih bisa kuat makan buah aja.
aja. Lu paham lah ketahanan kita ini kalau soal diet Iya, berapa iya, lama iya lah? sih, bener, 3 bener, bulan bener. lah mentok, Iya, 3 ya bulan mentok. gitu. Jadi Jadi apel 3 bulan hebat sih kamu. Kok kamu harus dapat penghargaan sih. gila sih, apelan doang, apelan terus habis itu makan siang tuh nggak nasi gitu-gitulah. Itu lumayan tuh turun, cuman ya lagi-lagi lah. Iya pasti sementara sih. gitu. Yang penting sempat ngerasain dulu gitu loh Iya mama lah, gitu ya. lumayan. Pernah diet apel pernah gitu. Biar kalau ditanya pernah gitu. Iya sama sih. Kalau aku juga pernah tuh soal detox yang jus itu yang nggak kuat sih. Seminggu Nge-fly, soalnya nge-fly semua kayak kayak nggak jejak gitu loh. Iya sih, kayak emang. ngambang kayak aduh. Gue mau info aja nih untuk para cabi, apa sebutannya apa ya? Cabi. Teman cabi. Teman cabi nih ya gitu. Gue yakin lo pasti pernah ngalamin ini, kayak hari dimana kayak oke, hari ini aku diet gitu kan. Kayak Terus masuk Benteng Bekasi pokoknya. hari itu datang ngawang gitu aja. Gue cuma bilang ngawang. Hari pertama tuh kayak ntar lo gue di mana nih gitu. Jadi bodoh banget. Bener tiba-tiba kan. jadi blow on. Iya, Jadi blow marah on. dan lemesnya Lemes, hancur sih, sorry, lemes. cuman pengen jadi kembang kasur aja seharian. Bener. Udah kalau nananya mah guling paling enak sih hari pertama Emang diet. yang bener tuh emang diet normal aja lah ya, Udah, yang udah. nutrisinya Yang pas. senyamannya Iya lo bener gitu. sih, karena nggak semua orang bisa. Iya. Juga sih dokter gizi belum tentu juga orang tuh cocok gitu kan. Betul. Nah terus udah ngomongin diet dan segala macam, ini paling nih yang suka ditunggu-tunggu banget sama apa yang suka nonton di sini juga tentang percintaan. Wah. Percintaan. Ya karena kan kalau misalnya cewek cabi itu kan biasanya kan lebih paling yang dia takutin tuh adalah dia tuh nggak ada yang naksir. Itu sih Iya, apalagi kita iya, perempuan iya. kan. Benar, Kita perempuan benar. maksudnya cewek kurus aja, temanku juga ada kok yang masih Iya. jomblo Betul. sampai udah tua, tapi maksudnya Betul. tapi lebih mereka tuh selalu ngerasa lebih kayak iya pasti mereka mau ada yang deketin, padahal belum tentu Iya, juga kok ada yang iya, deketin juga. iya. Tapi kan apa si cewek cabi ini kan masih lebih apa ya, lebih sensitif aja sih. Karena Lebih berjuang ya. lebih berjuang lebih berjuang karena ini sih, karena kan kalau standarnya Asia itu kan cewek-ceweknya kan seneng, cowok-cowok itu kan senengnya yang agak langsing, Iklan-iklan pons lah. iya iklan-iklan pons Iya, lah iya, gitu iya. kan. Jadi kalau misalkan kan nih waktu mulai pertama kali pacaran tuh pas umur berapa? Lucunya nih, untuk soal percintaan aku bukannya mau bangga tapi lumayan beruntung. Pacar gue kurus semua, Mai. Gue juga bingung kenapa seneng banget diamplopin sama aku juga nggak suka cowok. Kalau dia kan aku gendut. Kamu ini ya, kamu bisa memilih ya Iya, gitu ya. iya, kalau aku sih Keren. nggak mau sama cowok gendut. Aku pernah Ya soalnya ampun. sekali pernah waktu main Tinder. Iya. Habis itu Sorry, kalau pelukan tuh tangan nggak ketemu. iya enggak, aku lebih Gitu. tuh apa ya? Sorry emang kayaknya receh banget. Malas kalau ketemu sama orang terus di PIM gitu ya, di PIM Iya, atau di mall iya. mana, aku jalan terus dia gendut kayak dang gitu kayak sorry sih, pasangan monster kurang Iya, kok menurut aku kayak iya, iya. tapi nggak apa itu Nggak pilihan apa-apa, ya, maksudnya pilihan. ini aku Bener, kalau aku bener, agak bener. kayak aduh enggak sih kalau Iya. aku gitu. Jadi aku selalu sukanya aja pasti suka sama yang lebih kurus gitu. Keren. Walaupun nggak kurus-kurus banget ya Iya, gitu iya. loh. Ya dia tadinya kurus kan tapi gara-gara Gini, aku jadi agak gendut. Pokoknya gitu. gini, yang dibandingin sama kita kurus deh gitu Iya, aja iya, ya. iya, bener, Jangan bener. kurus-kurus banget, jangan gitu. Pokoknya yang yang proper kurus sehat lah, sehat. yang sekelah gitu. Kalau percintaan tuh dulu lucunya aku tuh pertama kali pacaran tuh SMP ya. Terus itu adalah cowok pertama yang aku suka pas aku pindah ke sini. Ih gemes. Terus 6 tahun berlalu, misalkan lulus SD terus SMP bareng lagi. Terus nggak tahu dia kesambet sih rasa gua gitu. Terus dia deh yang suka akhirnya gitu. Oh, gitu. Setelah gua kayak dia pasti tidak menyukaiku gitu, kayak di komik-komik gitulah. Terus udah akhirnya pacaran, terus maksudnya bukan putus yang kenapa-kenapa. Tapi percintaanku sih cukup bisa dibilang ya baik-baik aja. Meskipun ada juga tuh dulu kayak ada tuh yang kayak cerita klien gue tadi ada nih, gue harus cerita lagi nih, ini lucunya bukan main kalau yang ini. Jadi waktu itu tuh dia tuh di Bandung, gue lupa banget, gue nggak mungkin sebut namanya juga ya gitu. Jadi dia jemput gue ke rumah. Hari itu gue ditemenin sama sahabat gue Hana namanya. Terus kita janjian ke PIM, Mai. Biasalah PIM mana lagi kan gitu. Terus udah dijemput, gue inget banget dia naik Escudo, mampus nggak Escudo zaman dulu kan, naik Escudo modif gitu ceritanya. Mantap, anak asap. Oh iya nggak ada bener. Bandung ya, Bandung. Terus udah ada jemput. Nah, pas gue masuk mobil, hawa gue nggak enak nih. Jadi gini, kali ini gue yang ketipu karena di fotonya asa tinggi, iya tehnya gitu, ternyata teh letik pisan gitu. Ya, iya mak, ini mah gue yang gendong kali gitu. Jadi akhirnya pas gue masuk, gue duduk, dari duduk aja nih dia udah gue gini nih ngeliatnya.
gitu. Kebayang nggak? Asem dong, asem. Kebayang tiba-tiba baru udah kletik gitu ya. Jadi udah akhirnya dia juga kayaknya menyadari, wah gede banget. Jadi kayaknya sama-sama menyadari gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan itu kayak ya Allah dari Bintaro ke PIM lama banget sih gitu, Mai. Udah akhirnya ini mah parah banget sih. Ini mah gue tahu gitu gue yang nolak gitu loh. Terus jadi pas di PIM udah turun kan, dia bilang gini, tadi ya udah chatnya aku kamu. Terus pas dia nyampe lobby dia ngomong gini, kayaknya gue harus nge-ban gue langsung pakai gue. Balik lagi di runutan Kok balik lagi ke awal nih. Balik lagi ke awal pas ASL PLS gitu. Udah akhirnya dia bilang gitu, gue tiba-tiba ada janjian nge-ban nih. Gue mau ngomong gitu, gue juga tahu lah janjian ngebandnya perlu booking studio, lo di perjalanan kagak megang HP gitu kan. Udah akhirnya gue diturunin lobby sama sahabat gue, akhirnya gue dua anda, dianya enggak dong tentu goodbye gitu. Lucu deh, lucu banget. Tapi untungnya ya Kak, kamu gitu, tipikal aku sama kamu tuh kayak bisa yang mentertawakan yang sebenarnya itu disedihin gitu sama orang gitu. Wah, makanya jujur, ketawain aja kalau kayak gitu, jangan aja. baper-baper, buang-buang energi. Gak usah buang-buang energi, karena gini kayak apa ya, ini nih akan jadi cerita kok. Bener. Gitu hari itu ya, mungkin ini kan rasanya setelah udah berapa tahun kan lucu banget lagi. Gue pikir-pikir gue udah lama banget gak menceritakan hal ini, dan ya itu si Hana waktu itu pas turun ke lobby, emang lo gak tahu dia tuh kecil, jadi dia marah-marah. Jadi emang dia tuh lebih kecil, maksudnya kecil banget gitu. Jadi yang satu terlalu kecil, yang satu terlalu besar. Ya kalau cinta mah ya terima apa adanya. Tapi maksudnya juga baru kenal, maksudnya kalau bisa dari awal udah enggak sih, nggak usah dulu gitu loh. Gitu deh pokoknya dulu, itu gitu ya. biar ada cerita aja lah gitu. Ya ampun. Benar sih, berarti kan Kak, berarti permasalahan cintanya ternyata fine-fine aja kan, maksudnya ada aja kok yang naksir gitu ya. Jadi tapi memang aku bilang itu emang keberuntungan sih faktor laki, tapi kan setiap orang punya faktor lakinya juga kan. Sama faktor elunya juga, maksudnya ya kan kita cabi-cabi yang tidak ingin asal kusut, paham nggak gitu. Jadi benah-benahin diri yang semaksimal dan semampunya aja. Shading dimantepin gitu loh. Ya mungkin dia juga kalau ngeliat foto aku yang tadi juga dia nggak mungkin sih mau gitu loh. Ya diturunin di lobby PIM juga sih. Bisa dari kembali ke awal lagi. Iya, gue lu sih langsung. Aduh, gemes banget sih, tapi seru banget sih kan sama cerita-cerita percintaannya. Nah, sekarang kita kan udah banyak banget ngobrol sama Kak Anka. Abis itu biar nggak kepanjangan juga kan, karena orang bosen ngeliatnya. Semoga nggak ya. Semoga nggak sih. Banyak kalau bisa ngetawain gue di sini. Jadi kita udah sampai di titik konklusi nih. Waduh, kayak harus ada manfaat, harus ada manfaatnya ini. Aku pengen dong, orang kan selalu ngomong tentang kekurangan orang cewek cabi gitu kan. Nah, tapi aku di sini tuh selalu pengen menutup si segmen ini tuh dengan mau tanya gitu, apa sih yang menjadi keberuntungan Kak Anka ketika Kak Anka nih menjadi cewek cabi ini tuh apa sih? Yang maksudnya intinya kan orang tuh misal kurus lu ada keuntungan tuh ini. Betul. Nah, cabi tuh keuntungannya apa sih menurut Kak Anka gitu loh, versi Kak Anka? Apa ya, cewek cabi tuh adalah cewek penuh kelebihan kalau di definisi hidupku gitu. Kelebihannya apa gitu? Udah pasti kalau kelebihan berat badan udah nggak usah ditanya gitu ya. Cuman kelebihan lainnya tuh adalah udah pasti gampang dilihat orang, ya kan? Ketika kita tahu kita tuh gampang dilihat orang, artinya kalau fisik bukan yang harus kita, misalnya yang bisa kita tonjolin, at least attitude, sikap kita, skill kita, karena kita bisa skillful loh meskipun kita kayak gini gitu ya. Misalnya Mayu dan bisa gesit juga kok, bisa gitu diatur lah itu mah. Bisa kok gitu. Jadi bisa, sebenarnya semua itu bisa, cuma tinggal kadang tuh yang suka kayak apa ya, suka aduhnya tuh adalah di titik dimana kadang tuh kita suka ada, ya misalnya setiap orang pernah mengalami lowest point of their life kan gitu. Pasti. Tergantung gimana nyikapinnya. Apakah lo mau terus low gitu, atau ya kita nggak bisa tapi suruh low di sini ya gitu. Mau ini lisan aja gitu. Cuman kalau ya lagi-lagi ketika lo ada di titik terendah di hidup lo mau di situ terus atau lo mau mencoba mupuk diri lo lah dalam tanda kutip gitu. Lo ya let's say belajar rapi-rapiin badan. Baju-baju gini ada kok. Iya benar. Orang tuh kadang suka udah kaos aja dah sama jean. Udah gitu kesiannya gitu. Gini loh Kak, aku suka lihat kaos gitu mentetet pula gitu. Jadi ketika lo
berdiri lo nggak apa gitu, duduk lo jadi lempar kan. Orang kesian. bingung bagian atas sama tengah yang mana Bener. begitu. Jadi bisa kok dia akalin Tapi gitu. sorry nih, aku ada sebelum penutup ini kita selalu lucu banget harus ceritain ngomong-ngomong perut sama atas nih ya gitu loh. Jadi temanku nih anak gemesan cowok, jadi suaminya sahabatku lah gitu. Ada temennya dia gemuk banget, untung bukan aku, itu pasti gue gampar selalu. Iya, jadi temennya ini lucu banget namanya, panggilannya jangan deh. Nah, jadi temennya tuh gemuk gitu. Dia tuh gemes-gemesin gini. Iya. Kepegang ya? Nggak, diem dulu. Aduh. Dia tuh mau ngelus-ngelus perut yang gini gitu. Oh. Misalnya temenku namanya Piscok gitu ya. Piscok gitu. Piscok. Itu kan tete gue. Dikoyak-koyak dikirain perut. Ya Allah Tuhan. Disangka adonan terserah Mayu kali. Iya makanya kayak salah ampun. pegang. Itu tapi untungnya si cewek yang ngomong itu juga agak, dia anaknya kayak kita gitu loh, kan dia lu kurang ajar lu cuma gitu. Nggak pantas diem, enak kali. Iya. Ya ampun. Makanya jadi kayak itu Ada tuh ya hal-hal gitu cerita ya. hal-hal yang kayak gitu-gitu sebenarnya kayak diketawain aja udah, nggak usah dibawa sedih kayak yo kok gitu sih. Tapi gitu. tapi ya maksudnya ketawain, habis itu kita juga mengusahakan sesuatu ya. mengusahakan sesuatu, bener. Gitu. Jadi nggak, kita di tengah-tengah sih, nggak boleh nyaman, nggak boleh insecure, tapi nggak boleh over proud juga, bener kan? Ya, jadi aduh seru banget ngobrol sama Kanka. Mungkin nanti kita bisa. Mohon maaf. Oh iya, kita di sini nggak ada kayak di Ceriwis gitu soalnya kasih nggak masalah udah. Jadi terima kasih, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan nanti kalian punya ide, Kak, sama siapa gitu, ngobrol sama siapa dong Kak gitu, yang kalian pengen tahu juga kisah inspirasinya dari mereka, di komen di bawah ya. Sama jangan lupa di like, subscribe, sama share. Bye bye. Thank you Kanka.